Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kita lanjutkan pengkajian matan ilmu nahwu dan tasrif. Melanjutkan kajian matan al-ajurumiyah ya dalam ilmu nahwu. Kalau untuk tasrifnya kita ngebahas tasrif al-izi. Untuk matan tasrifnya itu sudah 4 pertemuan ya. 5 kalau tidak salah 5. Ada yang belum diupload. Kalau untuk al-ajurumiyah itu sudah 11 pertemuan. Nanti kalau mau mengikuti dari awal bisa dilihat di channel YouTube Ana ya, Muhammad Atim. Sekarang berarti pertemuan ke-12. Terakhir tentang amil-amil yang masuk ke mubtada dan khobar. Jadi ini kan jumlah ismiyah ya. Mubtada khobar itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu yang dasar adalah terdiri dari apa? Mubtada dan khobar. Ya, nah dari mubtada khobar ini ya terkadang dimasuki oleh amil-amil yang lain yang bisa merubah hukum mubtada dan khobar itu. Maka disebut nawasi. Nawasi itu mananya apa? Nawasi itu kan menghapus. Jama dari nasi. Maksudnya menghapus hukum mubtada. Ya misalnya Ahmadu maridun. Ahmad maridun. Ahmad sakit. Itu mubtada khobar. Dimasuki oleh nawasi. Nawasi itu ada yang berupa fiil, ada yang berupa huruf. Yang fiil apa? Yang berupa fiil? Karena wahwatuha. Karena wahwatuha itu fiil nawasi. Atau kada wahwatuha. Kita sudah pelajari kada wahwatuha. Ya, lalu ada juga zonna wahwatuha. Nah, ini yang tidak saya bahas secara terpisah di teori kunci. Sebenarnya ini zona wahwatuha ini masuk ke pembahasan maf'ul bih. Yaitu pada saat kita membahas maf'ul bih itu kan membahas fiil muta'addi karena kan maf'ul bih itu fiilnya harus muta'addi kan. Ya. Kalau lazim itu tidak butuh maf'ul bih. Harus muta'addi yang butuh objek. Nah, yang fiil muta'addi itu ada yang memuta'addikan satu maf'ul bih. Ya kan? Jadi maf'ul bihnya satu gitu. Dia hanya butuh satu maf'ul bih. Akala, syariba ya. Ada yang butuh 2 maf'ul bih. Ya kan? Ada yang butuh 2 maf'ul bih. Nah, yang butuh 2 maf'ul bih ini dibagi 2. Ada yang asalnya mubtada khobar dan ada yang asalnya bukan mubtada khobar. Itu di teori kunci sudah dipelajari. Kalau udah lupa dibuka lagi bukunya. Itu sudah dipelajari. Jadi dibagi 2 ya. Yang muta'addikan 2 maf'ul bih itu ada yang asalnya mubtada khobar dan asalnya bukan mubtada khobar. Nah, yang asalnya mubtada khobar, nah inilah yang disebut zona wahwatuha. Ya. Jadi yang asalnya mubtada khobar, ya lalu mubtada dan khobarnya dua-duanya jadi maf'ul bih. Nah, itu dimasuki oleh zona wahwatuha. Ya, itu. Sehingga mubtada khobar itu kan jadi terhapus hukumnya, cuman berubahnya itu jadi maf'ul bih kalau zona wahwatuha itu. Misalnya tadi Ahmadu maridun. Ditambah zonantu Ahmada maridon. Ya kan? Saya mengira zonantu Ahmada maridon. Ahmadu maridon kan tadinya mubtada khobar. Dimasuki oleh zonantu, maka Ahmadnya menjadi maf'ul bih pertama. Zonantu Ahmada. Ya, maridonnya jadi maf'ul bih kedua. Ya kan? Itu namanya zona wahwatuha. Ada zona, ada apa namanya?
pola ya dan sebagainya. Maknanya itu ada yang kemarin sudah kita bahas di Al-Jurumiyah. Sambil kita lihat. Ini sudah dibahas di pembahasan sebelumnya tentang zona wa akhwatuha. Ya, ada zonantu, hasibtu, hiltu. Ya, ini domirnya domir anak. Da'amtu, ro'aitu. Ada yang maknanya mengira, ini zonantu, hasibtu, hiltu. Ini semuanya mengira artinya. Kalau za'am tuh sama mengira juga ya. Menganggap mengira. Ro'a itu ada juga maknanya mengetahui. Ro'a itu di sini maksudnya melihat dengan pikiran, mengetahui bukan melihat secara kasat mata. Karena kan dia membutuhkan dua maf'ul bi tadi. Kalau hanya maf'ul bi-nya satu, itu berarti dia hanya melihat dengan mata kepala saja. Ya kan? Misalnya Ro'aitul kitaba, itu kan cuma satu maf'ul bi-nya. Tapi kalau Ro'aitul ilma nafi'an, saya melihat ilmu itu bermanfaat. Berarti kan melihat dengan pikiran. Ya kan? Ro'aitu Ahmada maridon, itu bisa juga sebetulnya. Ro'aitu Ahmada maridon. Ini melihatnya itu tidak hanya melihat apa ya, secara zohir, secara langsung. Jadi ada pengamatan yang lebih kan begitu ya. Tidak sekilas ada pengamatan sehingga juga di situ ada peran pemikiran. Alim tuh saya mengetahui ya. Gitu. Misalnya apa? Alim tu taliba mujtahidan. Saya mengetahui murid itu bersungguh-sungguh. Wajad tu menemukan atau menjumpai. Ya wajad tu taliba mujtahidan. Ittakhad tu menjadikan. Ya. Ittakhad tu Ahmada waladan misalnya. Ku menjadikan Ahmad sebagai anak. Ja'al tu menjadikan. Sami itu mendengar. Ya dan sebagainya. Ini zona wa tua. Jadi dia termasuk fiil-fiil nawasih yang merubah hukum mubtada khabar. Kalau dari huruf inna wa watuha ya inna wa watuha kalau dari huruf nawasih. Selain inna juga kan ada ya, apalagi misalnya selain inna wa watuha ada huruf lain nggak yang bisa merubah hukum mubtada? Lakinna maksud? Ya itu kan termasuk ahwat inna. La huruf la. La linafil jinsi. Nah kalau la linafil jinsi itu hukumnya sama dengan apa? Inna wa tuha. Nah tapi ada juga la musyabbihat bilaisa. Itu ada dua itu. Ada la yang la linafil jinsi. Hukumnya sama dengan inna wa tuha. Ada la yang mirip dengan laisa. Nah ini beda ini. Bagaimana cara membedakannya itu sudah dipelajari di teori kunci. Silakan dibaca di bukunya, dibaca lagi apa perbedaan la linafil jinsi dengan la musyabihat bilaisa. Karena dia hukumnya terbalik sama sekali. Kalau la yang musyabihat bilaisa, yang mirip dengan laisa itu hukumnya sama dengan kana wa ahwatuha. Karena laisa kan termasuk ahwat kana. Ya ahwat kana itu kan amsa, adha, ya kan asbaha, apa lagi bata, soro, laisa termasuk. Ya. Kenapa mirip dengan laisa? Karena mirip dari segi makna menafikan, juga dari segi hukum, yaitu memarfukan isim dan memansubkan khobar. Jadi terbalik antara la linafil jinsi dan la musyabihat bilaisa. Silakan dibaca lagi perbedaannya. Itu ya tentang nawasi atau awamil yang masuk ke dalam mubtada dan khobar.
Nah, berikutnya karena ini ringkas ya matan ini. Masuk ke bab naat. Ya, naat itu termasuk apa? Hukum irobnya. Tawabi. Ya. Tawabi itu mengikuti ya. Jadi dia bisa mengikuti marfu, mengikuti mansub, mengikuti majrur. Sehingga tawabi ini ada di semua hukum irob. Saya marfu yang sudah kita pelajari ada berapa marfu itu? Marfuatul asma? 7. Apa saja? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar mubtada, khobar inna wa akhwatuha. ya, isim kana wa tuha, khobar inna wa akhwatuha, tawabi lil marfu. Pasti di akhirnya ada tawabi. Kalau yang mansub ada berapa? Maf'ul mutlaq. Yang maf'ul itu ada 5. Maf'ul bi, maf'ul ajli, maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul ma'ah ada 5. Yang maf'ul. Lalu hal, tamyiz, isim inna wa watuha, khobar kana wa watuha, munada, mustasna, ya, dan tawabilil mansub. Kalau yang isim la itu masuk sebetulnya sama dengan inna wa watuha, bisa kita gabungkan ke situ. Yang lalilap bil jinsi tadi, terus yang la musabihat bilaisa bisa masuk ke hukum kana wa watuha. Termasuk juga kada wa watuha itu masuk ke situ. Ya, karena sama hukumnya dengan kana wa watuha. Masukkan ke situ. Pembahasannya itu sudah ya. Sehingga paling tidak dia ada 12. Atau bisa kita tambahkan juga ya ada yang disebut dengan apa? Mansub linazil hafid. Mansub karena dibuang huruf jarnya. Asalnya ada huruf jar lalu dibuang jadi mansub. Misalnya kalau kita mendefinisikan al-fiqhu lugatan, jadi lugatan itu mansub. Kenapa? Mansubnya kenapa? Dibuang huruf jar. Nah, itu mansub linazil hafidi. Mansub karena dibuang huruf jarnya. Jadi asalnya itu fil lugati. Menurut bahasa. Itu namanya linazil hafidi. Itu tidak belum saya masukkan di teori kunci itu sebagai tambahan. Ya, itu yang mansub. Dan juga seperti yang namanya apa namanya igro ya, tahzir, siapa lagi? Ikhtisos. Uslub. Nah, ini saya masukkan pembahasannya ke pembahasan uslub. Uslub ilmu nahu di teori kunci itu. Kenapa tidak kita pisahkan ya sebagai hukum irob? Ya, karena sebetulnya seperti tahzir, igro, ya, ikhtisos. Ini secara hukum irob masuk ke maf'ul bih sebetulnya. Karena dia asalnya maf'ul bih. Tahzir itu kan misalnya iyyakum wal kadziba, al-kadziba ya, berhati-hatilah tentang dusta. Itu kan dia asalnya maf'ul bih dari fiil yang dibuang, asalnya ihzaril kadziba. Asalnya maf'ul bih. Gitu. Begitu juga igro. Ya kan, alaikum. Misalnya as-sholata itu asalnya maknanya ilzami sholata. Maf'ul bih. Jadi makanya dalam pembahasan ilmu dalam pembahasan kitab-kitab ilmu nahu ya yang namanya igro, tahzir, ya ikhtisos itu masuk ke pembahasan maf'ul bih. Membahas maf'ul bih lalu nanti turunannya ada yang uslub-uslub seperti tadi. Ya. Itu yang di uslub sudah ya, uslub ilmu nahu itu sebetulnya secara hukum irob sudah masuk ke yang sebelumnya sehingga
tidak perlu kita pisahkan. Ya, seperti apa namanya istighosa, nutbah, tarkim itu kan masuk munada itu. Masuk munada irobnya. Ya, tidak perlu dipisahkan lagi. Dan di akhirnya pasti ada tawabilil mansub. Yang majrur ada berapa? Majruratul asma? Cuma 3. Majrur cuma 3. Satu majrur dengan huruf jar. 2 mudhof ilaih bil idhofah karena ada mudhof ya, mudhof ilaih majrur. Yang ketiga tawabil majrur. Nah, tawabi selalu ada kan di semuanya. Nah, sekarang nih membahas tentang tawabi. Tawabi itu ada 4. 1 taukid, naat sifat. 2 taukid, 3 badal, 4 atau taukid. Kuasai ini 4 macam tawabi. Nah, sekarang babun na'ti itu naat sifat. Anak tuh tabiun lil man'uti. Nah, makanya naat itu tabi karena tawabi. Tawabi itu jama dari tabi kan. Itu mengikuti kepada man'ut. Nanti ada pasangannya. Kalau naat pasangannya man'ut. Jadi yang posisinya sebelumnya. Man'utnya itu sebelumnya baru dikasih naat. Ya, kalau istilahnya sifat berarti mausub. Ini sama aja, mau pakai 2 istilah ini silakan. Ya, ada naat atau sifat, ada man'ut, ada mausub, sama aja. Nggak harus dibilang ini sama. Ya kan? Kalau taukid, ada taukid, berarti sebelumnya apa? Muakkad. Yang diikutinya muakkad. Kalau badal, yang diikutinya mubdal minhu. Kalau atop itu sebenarnya hurufnya ya. Maktub. Itunya kan maktub ya sebenarnya. Yang mengikutinya itu maktub, yang diikutinya maktub alaih. Maktub alaih begitu. Nah, sekarang naat berarti man'ut. Mengikuti dalam semua irob fi rofihi marfunya. Kalau artinya kalau man'utnya marfu dia ikut marfu. Misalnya Allahu Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu kan naat sifat. Allahunya man'ut yang diikuti, yang disifati. Nah, maka dia harus mengikuti. Kalau Allahu berarti Ar-Rahmanu. Wa nasbihi dan mansubnya. Kalau Allah berarti Ar-Rahmana. Wa khafdihi dan khafad itu jar dan majrurnya Bismillahirrahmani. Begitu. Wa ta'rifihi dan juga mengikuti dalam ma'rifatnya, wa tankirihi dan nakirohnya. Harus ikut. Kalau nakiro semua, ma'rifat semua. Misalnya rajulun sholihun, ar-rajulus sholihu. Begitu harus sama. Taqulu kamu katakan qama Zaidun al-aqilu. Telah berdiri Zaid yang berakal. Ya, kenapa enggak sama Zaidun tanwin al-aqilu alif lam? Kenapa? Karena kan tadi harus sesuai. Marifat nakirohnya. Zaid itu nama. Jadi ma'rifah itu kan. Ya, jadi kalau nama itu walaupun kelihatannya tanwin dia ma'rifah. Itu. Jadi jangan dianggap setiap tanwin itu ma'rifah, tidak. Lihat dulu isimnya apakah dia nama orang atau kalau nama orang walaupun tanwin itu ma'rifah. Isim alam ya Ustaz. Alam. Dalam Alfiyah dikatakan nakiratun qabilu al mu'assiro au waqi'un mauqi'a ma qad dzukira wa ghairuhu ma'rifatun kahum wazi wa hinda wabni wal gulami wal ladzi. Ya kan? Jadi yang termasuk ma'rifah itu
Nakiratun qabilu al-mu'athiro. Nakirah itu yang bisa menerima alif lam yang memberi pengaruh. Ya, kalau alif lamnya tidak memberi pengaruh, ya dia asalnya bukan nakiro. Ya, jadi kalau ada yang nakiro dimasuk ke alif lam berubah jadi marifahan begitu. Misalnya rojulun kan tanwin. Ketika dimasuk ke alif lam dia jadi marifah. Ya kan? Berarti alif lamnya berpengaruh kan mu'athiro. Tapi kalau ketika dimasuki alif lam enggak berpengaruh, misalnya Abbas itu kan bisa pakai alif lam bisa tidak. Al-Abbas itu sama aja udah marifah mau pakai alif lam mau tidak. Berarti ketika tidak ada alif lam dia tetap marifah. Ya. Nah, selain dari itu maka dia marifah. Wagairu ma'rifatun kahum wadhi wahinda wabni wal gulami walladhi. Ini contoh-contoh yang mencerminkan pembagian. Kahum berarti domir. Wadhi isim isyarah. Wahinda al-alam nama orang. Pokoknya nama orang, nama apa saja al-alam. Kahum, wadhi, wahinda, wabni itu yang diidopatkan kepada marifah. Wabni wal gulami alif lam. Walladzi alladzi isim mausul. Itu yang termasuk marifah itu. Nah, jadi Zaidun itu alam nama sehingga dia marifah. Walaupun kelihatannya tanwin kan al-aqilu juga marifah. Jadi harus sesuai. Al-aqilunya itu adalah sifat atau naat. Zaidunnya adalah apa? Man'ut ya atau mausub. Nah, dia harus mengikuti. Kalau Zaidun al-aqilu itu mengikuti dalam marfu. Waro'aitu Zaidan al-aqila mengikuti dalam mansub. Wa marartu bi Zaidin al-aqili mengikuti dalam majrur. Jadi pahami ya. Nah, selalu ini membahas marifah. Ya, padahal ini kan marifah nakirah itu kan dalam ilmu nahwu itu dia tidak menjadi satu pembahasan khusus ya. Ilmu karena secara kedudukan irob marifah dan nakirah kan bukan termasuk kedudukan irob kan. Dia hanya kondisi bagi suatu isim saja kan. Suatu isim itu bisa marifah, bisa nakirah. Tidak ada kaitannya dengan irob sebetulnya. Nah, cuman dia berkaitan dengan isim-isim ya, isim-isim di dalam irob itu sendiri. Ya, bukan berpengaruh langsung kepada irob dan mabninya, tetapi berkaitan dengan isim-isimnya. Ya kan? Nah, sehingga para ulama dalam menyusun kitab ilmu nahwu itu mereka berbeda-beda menempatkan pembahasan marifah nakirah ini di mana gitu. Ada yang ketika membahas fa'il misalnya, membahas di teori kunci ini saya bahas di pembahasan apa? Ada nggak? Marifah nakirah itu. Pembahasan hal ya, saya masukkan di pembahasan hal. Ada yang masukkan di pembahasan fa'il misalnya ketika menyebutkan ada nggak dalam fa'il yang berkaitan. Pokoknya kalau misalnya menjadi syarat biasanya nyambung gitu ya. Nah, di sini membahas naat. Naat itu tadi syaratnya harus sama marifah nakirah, maka dibahas marifah itu apa begitu. Ya. Dan juga dia punya kaitan dalam segi makna. Makanya di teori kunci tahapan yang akhir itu adalah menerjemahkan. Dalam menerjemahkan ini diantaranya ya seorang pelajar harus membedakan mana marifah dan nakiro sehingga dia berpengaruh kepada makna.
Ma'rifah itu sudah diketahui, nakiro masih belum diketahui, belum jelas. Nah, untuk ma'rifah itu ada 5 macam di sini disebutkan yang saya sebutkan tadi dalam Alfiyah, bait Alfiyah. Khamsatu asya, satu al-ismul mudmar, maksudnya domir, sim domir. Mudmar itu nama lain dari domir. Nahu contoh ana wa anta. Ya kan, dalam Alfiyah tadi katakan wa ghairu ma'rifatun kahum. Hum itu contohnya. Domir wal ismul alam. Nama. Ya, Nahu Zaid, Makkah, tidak hanya nama orang, nama kota juga, nama-nama yang lain bisa. Misalnya kalau binatang-binatang dikasih nama itu juga sama al-alam. Lalu wal ismul mubham, isim mubham. Isim mubham maksudnya isim isyarah. Ya, di sini maksudnya isim isyarah ya. Contoh hadza, hadhihi haula'i. Wal ismul ladzi fi alif wal lam. Isim yang ada alif lamnya, nah berarti kan dimasuki alif lam, ar-rajulu wal gulam. Wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Ya. Dan yang diidofatkan kepada salah satu dari yang 4 ini. Jadi mudhof, yaitu mudhof itu mengikuti hukum mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifah, mudhofnya ikut ma'rifah. Misalnya baitu Muhammadin. Baitu kalau di mudhofnya kan nggak kelihatan kan, nggak ada alif lam. Tidak boleh ada alif lam kan mudhof itu. Tidak ada alif lam, tidak ada tanwin. Nggak kelihatan. Nah, hukumnya itu mengikuti mudhof ilaih. Lihat mudhof ilaihnya. Muhammadin. Muhammadin ma'rifah atau nakiro? Halo? Ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Masuk apa? Isim alam. Isim alam. Alam. Nah, berarti baitunya ma'rifah atau nakiro? Nakiro. Nakiro. Kok nakiro? Ma'rifah, Sad. Oh, baik itu. Ma'rifah karena mengikuti hukumnya. Kalau baitu rajulin, baitunya ma'rifah nakiro? Nakiro. Nakiro karena rajulinnya nakiro mudhof ilaihnya. Jadi mudhof itu mengikuti mudhof ilaih. Ma'rifah nakironya. Gitu. Wa nakiro dan nakiro kulus min syai'in fi jinsihi. Setiap isim yang tersebar dalam jenisnya la yahtasu bihi wahid, tidak dihususkan dengannya salah satunya duna akhor, selain yang lain. Ya, jadi nakiro itu masih belum tertuju ke suatu individu. Rajulun, laki-laki aja. Dia mencakup semua yang merupakan laki-laki gitu. Tidak terkhusus. Tapi kalau ar-rajulu, seorang lelaki itu sudah tertentu yang mana lelaki itu. Itu bedanya. Wa takribuhu ya kullu ma sholaha duhulu, dan untuk mendekatkan, maksudnya mendekatkan pemahaman, setiap yang layak dimasuki alif lam. Ya, jadi definisi nakiro itu ya ini. Ya. Jadi yang bisa dimasuki oleh alif lam. Dan alif lam itu berpengaruh, tidak hanya dimasuki alif lam lah, tapi alif lam yang memberi pengaruh. Artinya yang tadinya dia nakiro sebelum ada alif lam dimasuki alif lam jadi marifah. Maka sebelum dimasuki alif lam itu dia adalah nakiro. Misalnya ar-rajul. Asalnya kan tanpa alif lam apa rajulun. Rajulun kan nakiro. Ya kan? Nah, dia bisa dimasukkan alif lam berarti dia nakiro. Ketika dimasukkan alif lamnya tentu berubah jadi marifah. Faros, asalnya farosun. Ya, dimasuki al-faros jadi marifah. Ya, tapi kalau dimasuki marifah enggak berpengaruh seperti tadi nama ya, Abbas, Abbasun ya. Andi beni Abbasin gitu ya. Dimasuki alif lam al-Abbas enggak berpengaruh. Kenapa? Karena dia pakai alif lam atau tidak tetap marifah. Enggak berpengaruh alif lam itu, sehingga
harus ditambah definisinya, itu yang memberi pengaruh. Makanya dalam Alfiyah lebih jelas definisinya. Dalam Alfiyah itu Malik itu nakirotun qabilu al mu'athiro. Nakiro itu yang menerima alif lam, artinya bisa dimasuk ke alif lam yang memberi pengaruh. Ya, itu barangkali sampai situ dulu ya. Pembahasan tentang naat atau sifat. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Insya Allah nanti bisa dimaksimalkan ya, ada grup ya kalau ada yang bertanya di sini. Oh ya Ustaz, untuk penyebutan kunyah Ustaz, misalkan upami di Amiril Bahasa Mukminin. Indonesia Kang Dino. Enggak semua dari Sunda. Oh gitu. Iya. Perbedaannya sama badal. Antara apa? Seperti contoh, kalau dari kata Amiril Mukminin, Abi Habsin misalkan, itu termasuk mengikuti badal apa maktub. Oh iya, itu memang hampir mirip ya, antara badal dan atfu bayan. Itu sudah saya jelaskan di teori kunci perbedaannya. Tergantung tinjauan juga sebetulnya. Badal itu kan tujuannya untuk mengganti. Yeah. Mengganti sesuatu yang sudah jelas. Jadi hanya dalam rangka memberikan apa ya? semacam penguat ya kalau badal itu. Dia pengganti saja. Jadi sebelumnya itu sudah diketahui. Ya, misalnya Ja'al Umaru al-Faruku misalnya. Ja'a Umaru al-Faruku. Faruku badal dari Umaru. Ya, atau Ja'a Tilmidhu Khalidun. Ya. Tilmid itu sudah jelas ya. Karena di situ kan ada marifah. Marifah itu kan sudah jelas, sudah tertentu. Lalu disebut lagi Khalidun namanya. Ya, ini ada tambahan informasi, cuman mubdal minhunya sudah jelas. Jadi tanpa disebutkan badal pun ya itu sudah jelas. Itu badal. Tapi kalau atfu bayan dia punya tujuan untuk menjelaskan perbedaannya itu. Ya, untuk memperjelas sesuatu yang belum jelas. Biasanya nama-nama yang belum jelas ya. Apalagi yang misalnya Abdullah. Ya, Abdullah itu kan banyak. Ya, dia belum jelas sehingga perlu diperjelas. Nah, maka yang memperjelas ini disebut atfu bayan, bukan badal. Syekh Abdullah ibnu Umaro, ibnunya atfu bayan dari Abdullah. Ya, ibnu Mas'udin, Abdullah ibnu Abbasin, kan dia ada banyak Abdullah. Ya. Nah, itu namanya atfu bayan. Atfu bayan. Iya, begitu. Saya hampir mirip, makanya dalam para ulama itu ketika mengirobkan mereka tidak mempersulit. Silahkanlah mau disebut badal, mau disebut bayan juga bisa gitu. Oh gitu. Karena memang tadi perbedaannya agak rumit. Ya, sehingga terkadang karena tergantung tinjauan juga sih. Jadi sesuatu itu apakah jelas atau tidak itu kan relatif kan begitu. Yeah. Relatif juga kan. Seperti misalkan Ustaz, nama bin Anu. Seperti dalam kunyah itu kan ada apa kesinambungan. Ya tergantung gitu, itu relatif juga. Nama misalnya nama aslinya itu dikenal atau tidak. Oh iya.
Kali tadi Umar udah dikenal belum? Belum dikenal kan? Ketika disebut Abu Habsinnya apa dia? Badal atau atfu bayan? Badal. Karena sudah jelas Umar ya badal. Ya, atau nama-nama yang ketika disebut namanya belum dikenal misalnya. Nah, tapi yang lebih dikenalnya kunyahnya. Nah, berarti itu atfu bayan. Jadi sangat relatif dikenal atau tidaknya itu. Ya kan? Sehingga kalau orang menganggap wah ini kan sudah dikenal, saya dia menyebut badal, oh ini belum dikenal di kubaya. Jadi tergantung juga tinjauan orang, bisa berbeda-beda. Ada satu lagi Ya, bisa gitu. Ustaz? Ya kan? Kalau in nama itu Ustaz termasuk huruf apa atau? Ya itu menjadi tidak berfungsi innanya. Itu sudah saya tulis di kajian PBK yang level 2 ada yang bertanya. Itu sudah saya tuliskan jawabannya ya dari Alfiah. Saya jelaskan. Ya itu di blog saya juga ada atau di channel Telegram nih ada. Nanti saya share ininya. Itu kumpulan tanya jawab, tapi tidak semua sih. Jadi ada yang tanya jawab yang sempat saya tuliskan. Itu jawabannya saya kumpulkan di Kaidah Bahasa Arab. Nah, di antaranya pertanyaan tadi tentang innama, itu sudah saya jelaskan. Intinya innama itu, maknya itu jadi menggugurkan fungsi dari inna itu. Jadi tidak perlu dicari mana isim inna, mana obat innanya, karena sudah mulgo, sudah tidak berfungsi. Ya, ini dalam Alfiah bait ke-187. Wa waslu ma bidil hurufi mubtilu i'malaha wa qad yubaqqal amalu. Dan menyambungkan ma dengan huruf-huruf ini menggugurkan fungsinya dan terkadang fungsinya tetap diberlakukan. Terkadang ya. Inama Zaidun qaimun. Lalu bagaimana setelahnya itu jadi mubtada khobar. Inama Zaidun qaimun. Zaidunnya mubtada, qaimunnya khobar gitu. Kembali ke asal. Pengiroban in namanya gimana Ustaz? In namanya dia dianggap satu huruf. Anggap satu huruf. Dan dia kan punya makna sendiri. Nama itu jadi maknanya hasar atau qasar. Oh, mengkhususkan kan. Nama Jadi ada tul hasrin dianggap, ya ada tul hasrin. Dianggap satu kata aja, tidak dipisah. Baik, sudah ya. Terima kasih Ustaz. Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa di grup manfaatkan. Syukran ala ihtimamikum. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfiruka li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.